YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Jumlah warga desa Sidokerto, Kecamatan Kota Pati, Jawa Tengah yang terpapar virus COVID-19 dari klaster tarawih masjid kini bertambah menjadi 47 orang. Hal tersebut diketahui setelah Satgas Covid melakukan tracking dan swab antigen pada 221 warga di 3 RT. Jumlah warga desa Sidokerto, Kecamatan Kota Pati, Jawa Tengah yang terpapar virus COVID-19 dari klaster tarawih masjid kini bertambah. Jika pada hasil tes pertama lalu sebanyak 21 orang terpapar virus COVID-19, terbaru sebanyak 26 orang dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Hal tersebut diketahui setelah 221 warga di 3 RT menjalani tes rapid antigen yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Menurut Bupati Pati Haryanto, saat ini akses keluar masuk desa dan masjid untuk sementara ditutup. Sementara itu 47 warga yang terpapar COVID-19 ada yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan di rumah sakit. Langsung segera kita atasi dan sudah kita perketat, yang keluar masuk di Sidokerto kita perketat dan masjidnya sekarang sudah kita tutup sementara, tidak digunakan untuk ibadah tarawih. Saat ini petugas juga melakukan tracking pada perkantoran dan tempat kerja para warga yang terpapar COVID tersebut. Pasalnya, warga di perumahan tersebut mayoritas merupakan karyawan dan PNS, sehingga dikhawatirkan akan muncul klaster perkantoran jika tidak segera ditangani. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Sebanyak 6.000 kuota jamaah untuk salat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur telah ludes. Kuota tersebut diberlakukan untuk pembatasan jumlah jamaah di dalam masjid sebagai upaya penerapan protokol kesehatan. Warga ini rela mengantre mengambil kartu tanda jemaah untuk mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar Surabaya yang menerapkan protokol kesehatan dengan kuota hanya 15%, yakni 6.000 jemaah. Kuota jemaah ini diberlakukan untuk pembatasan jumlah orang di dalam masjid. Pihak Masjid Agung tidak mempersulit warga untuk beribadah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik dan benar. Warga yang datang sengaja mengikuti sholat Idul Fitri bersama keluarga karena dinilai protokol kesehatannya dilakukan dengan ketat. Selain itu, pengaturan kapasitas jemaah dengan saf jemaah juga diatur dengan jarak 1 meter lebih. Kuota sudah habis sejak tanggal 4 Mei kemarin, sekarang fokus tinggal pengambilan ID card saja. Bagi jamaah yang tidak menggunakan ID card, berarti mereka tidak masuk dalam kuota 15%. Kami mohon maaf kepada yang tidak memiliki ID card, dipersilakan untuk sholat Id di masjid atau lapangan lain. Sekali lagi, kami tidak mempersulit orang ibadah, yang kami lakukan adalah bagaimana membuat nyaman semua. Untuk menghindari kerumunan usai sholat Idul Fitri, alas kaki jemaah wajib dimasukkan kantong dan dibawa masuk ke dalam masjid. Sementara durasi khutbah Idul Fitri diperpendek dan para jemaah dilarang berjabat tangan usai sholat Idul Fitri dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, guna menekan laju persebaran COVID-19 terutama saat Hari Raya Idul Fitri, pemerintah melalui Kementerian Agama meminta warga yang berada di zona merah dan oranye melaksanakan sholat Id di rumah. Untuk mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan, kita akan berdialog dengan Fuad Nazar, Sekretaris Dijen Bimas Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Tito dan seluruh persawan. Ya. Saya Abraham, Pak. Saya Abraham, presenter di studio. Semoga Anda dalam keadaan baik ya, Pak. Abraham, ya, langsung saja. Pak, sebelum kita berbicara soal aturan teknis dalam surat edaran yang mengatur sholat Id di Lebaran 2021 ini, yang ingin saya tahu soal takbiran seperti apa aturannya, Pak? Begini, keputusan Surat Edaran Menteri Agama nomor 7 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah, segaris besarnya mengatur 4 hal. Yang pertama tentang
malam takbiran. Yang kedua, pelaksanaan sholat Id di daerah yang termasuk zona merah dan zona oranye. Ketiga, pelaksanaan sholat Id di daerah yang termasuk zona kuning dan zona hijau. Dan yang keempat, tentang kewajiban panitia Idul Fitri berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Covid setempat. Sebelum kita membahas sholat Id, artinya tetap konsisten melarang konvoi di malam takbiran, Pak? Oh iya, jadi malam takbiran itu dapat dilaksanakan di masjid dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan diikuti oleh jamaah paling banyak 10% dari kapasitas di masjid. Adapun takbiran keliling itu disarankan untuk ditiadakan. Untuk kapasitas 10% yang dimaksud disesuaikan dengan zonasi tadi, Pak? Iya. Artinya bisa dikatakan yang zona merah tidak diperkenankan untuk melakukan malam takbiran di dalam masjid? Di dalam edaran Menteri Agama sebetulnya tidak diatur secara ketat begitu ya, karena juga ada diberi juga opsi untuk melakukan takbiran secara virtual ya, yang disiarkan secara virtual sesuai dengan perangkat telekomunikasi yang ada di masjid yang bersangkutan. Tapi pun kalau itu dijalankan setidak-tidaknya 10% kapasitasnya, disebutkan tadi demikian ya Pak ya? Oh iya betul. Iya. Lalu bagaimana dengan sholat Id, Pak? Disebutkan zona merah dan oranye diimbau untuk sholat di rumah. Dan kemudian yang kuning hijau dikembalikan ke pemerintah daerah. Di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID-19 tergolong tinggi atau kita kenal sebagai zona merah dan zona oranye, itu agar dilakukan di rumah masing-masing. Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas lainnya. Jadi tata cara sholat tetap seperti sesuai dengan tuntunan sunnah ya. Sholat di 2 rakaat dan diikuti dengan khutbah. Adapun di daerah-daerah yang tergolong zona hijau, zona kuning, itu dimungkinkan dapat dilaksanakan di masjid dan di lapangan terbuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Diikuti oleh jamaah maksimal 50% dari kapasitas tempat. Ini kan sistem zonasi pewarnaan ini kan di lapangan di masjid, selama mengikuti sholat, mengikuti khutbah, itu tetap wajib mengenakan masker. Artinya bagi yang tetap melaksanakan sholat Id bersama-sama berjamaah tetap taat protokol kesehatan, begitu ya Pak? Iya, kami juga memberikan rambu-rambu agar jamaah yang lanjut usia, yang baru sembuh dari sakit, baru datang dari perjalanan, itu dianjurkan untuk sholat di rumah saja. Dia tidak hadir di masjid dan di lapangan. Artinya sejauh ini surat edaran ini hanya bersifat imbauan saja ya sebetulnya Pak? Surat edaran ini tentu memiliki kekuatan untuk menghimbau ya, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dan mengarahkan kepada jajaran Kementerian Agama dari pusat, provinsi, kabupaten, kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Satgas penanganan COVID setempat untuk menegakkan aturan yang ada. Karena kami melihat bahwa edaran Menteri Agama ini bagian yang tak terpisahkan dari edaran serupa yang dikeluarkan oleh kepala daerah maupun oleh Satgas penanganan COVID di tingkat nasional. Ya, baik Pak Fuad. Artinya sifat atau turunan dari aturan ini fleksibel, dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Karena kan zonasi pewarnaan itu dinamis Pak. Merah, kuning itu kan bisa saja berubah-ubah sewaktu-waktu. Daerah yang paling mengetahui eskalasi perkembangan di daerah masing-masing. Bahkan di dalam satu poin dari surat edaran ini, dalam hal terjadi perkembangan yang ekstrim dari penyebaran COVID-19, seperti terjadinya peningkatan angka positif COVID yang signifikan atau ditemukannya mutasi varian baru virus corona, itu pelaksanaan edaran Menteri Agama ini harus menyesuaikan dengan kondisi setempat. Soal imbauan bahwa lansia tidak ikut salat Id berjamaah misalnya Pak,
Kalau ada beberapa kondisi prasyarat yang sudah dipenuhi, misalnya bahwa yang bersangkutan sudah divaksin, kemudian mereka juga melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, menggunakan masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Mengapa ini tidak diperkenankan, Pak? Ya, kami melihat karena faktor risiko tadi. Ya, karena faktor risiko yang kita khawatirkan untuk menjaga keselamatan bersama. Jadi aturan ini berlaku holistik, misalnya ada jemaah yang merasa bahwa dia sudah melaksanakan protokol, kemudian dia juga merasa baik-baik saja, dan termasuk sudah divaksin dan lain sebagainya, tetap saja ini tidak diperkenankan. Iya, dianjurkan untuk kelompok-kelompok yang memiliki risiko tadi agar tidak hadir sholat Idul Fitri ya di masjid atau di lapangan, tapi dapat melaksanakannya di rumah sesuai dengan fatwa dari ulama. Andai kata ada pelanggaran, Pak, kita kan tersebar luas di mana-mana ini, Pak, dan kita berbicara soal manusia di sini, Pak, dan karakter dan lain sebagainya. Bagaimana tindakan dan apa sanksi yang diterapkan? Ya. Ya, andai kata ada pelanggaran, Pak, ada pelanggaran imbauan-imbauan yang disebutkan tadi, surat edaran. Panitia Hari Besar Islam, panitia sholat Idul Fitri sampai di tingkat kabupaten, kota, bahkan kecamatan itu wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Covid setempat dalam menentukan langkah-langkah dalam melakukan pengendalian. Bahkan juga kami menyarankan agar setiap panitia pelaksanaan sholat Id itu menunjuk petugas untuk memastikan dipatuhinya protokol kesehatan. Satu hal, Pak, yang mengingatkan ya untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan, jaga jarak dan sebagainya itu tetap berlaku. Bahkan juga kami mengajukan juga bahwa disediakan alat pengukur suhu dan sebagainya untuk memastikan bahwa jamaah sholat Id yang hadir itu memenuhi ketentuan. Pak Fuad, singkat saja, Pak, soal bahwa surat edaran ini akan dipatuhi oleh setiap jamaah siapapun yang mendengarkan. Bagaimana sikap dari Kementerian Agama dan apa ekspektasinya? Ya, kami yakin mayoritas masyarakat akan mematuhi surat edaran ini. Sama seperti surat edaran nomor 4 yang diterbitkan pada menjelang Ramadan yang lalu. Kalaupun ada kasus-kasus, itu di beberapa kasus itu yang tugas kita untuk menangani dengan sebaik-baiknya. Maka kami mendorong kepada semua elemen Kementerian Agama, jajaran Kementerian Agama untuk mensosialisasikan surat edaran Menteri Agama nomor 7 2021 ini kepada seluruh komponen masyarakat dan berkoordinasi dengan aparat terkait untuk penegakan aturan yang ada. Termasuk tokoh agama dan juga ulama ya, Pak ya. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Fuad. Sayang sekali waktu kita terbatas. Lain kesempatan barangkali ada waktu untuk kita melanjutkannya.